semuanya. Kenalkan, gue Desti. Terus gue nggak sendirian juga di sini. Ada teman-teman gue. Silakan. Halo, nama gue Kevin. Halo, nama gue Sherlyn. Oke. Nah, kita hari ini sekarang mau ngebahas tentang sesuatu yang teknologi yang memudahkan kehidupan kita, sering kita pakai sehari-hari, yaitu fintech. Kita mulai dari basicnya aja ya kali ya. Nah, nanti Kevin sama Sherlyn bakal ngebantu gue ngejelasin apa itu fintech dan gimana, kenapa bisa ada fintech, terus apa aja challenge-nya dan sebagainya. Yang pertama aja ya, jadi fintech itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi sih, fintech itu inovasi di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi, dan fintech merupakan sistem yang dibangun untuk menjalankan suatu transaksi keuangan. Jadi memudahkan pencatatan perbankan. Jadi kayak kalau dari Kevin sebutin, jadi intinya itu fintech itu sebagai sebuah layanan keuangan, tapi dia secara menggunakan digital, kayak gitu kan, Vin? Iya. Ya. Jadi fintech ini kayaknya beberapa tahun ini udah banyak ya contoh-contohnya kayak payment bisa, terus yang baru-baru ini bank digital yang bakal kita bahas nanti. Nah, kemudian kenapa sih fintech ini bisa berkembang kayak gitu? Kalau menurut pandangan gue sendiri, sebenarnya fintech itu sampai sekarang bisa berkembang karena hal ini bisa menjadi suatu inovasi yang baru gitu, solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, dengan kehadiran fintech ini, maka akan lebih memudahkan pengguna dalam mendapatkan layanan keuangan yang dibutuhkan. Jadi contohnya misalnya kayak kita dulu kalau misalnya mau transfer ke bank, itu kan kita harus ke ATM buat ngambil saldo atau buat ngelakuin transaksi. Nah, tapi dengan hadirnya fintech ini bakalan lebih memudahkan kita gitu. Jadi sekarang serba digital. Kalau menurut gue kayak gitu. Kayak karena emang kemajuan teknologi, terus kebutuhan kita yang kayak semakin meningkat, nah muncullah inovasi baru. Nah, salah satunya itu adalah fintech. Begitu ya, Share? Betul. Oh, oke. Nah, kemudian kan karena ini sebuah inovasi dari sebuah teknologi, terus mungkin ya dalam pengembangannya tuh pasti ada tahap-tahapan, nggak luput juga dari tantangannya. Ada yang bisa jelasin nggak nih tantangannya apa aja nih dari pengembangan fintech? Coba ini menurut gue sendiri, tantangan dari adanya fintech ini sebenarnya kalau yang pertama ya, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan fintech. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ya, kayak masih banyak masyarakat yang masih belum seberapa ngerti gitu sebenarnya fintech itu apa, terus gunanya apa. Nah, makanya sebenarnya perlu gitu adanya sosialisasi yang lebih dalam mengenai fintech di zaman sekarang. Terus yang kedua juga ada infrastruktur, dimana sebagian besar wilayah Indonesia sekarang kayak masih banyak gitu yang belum terhubung dengan internet. Kayak misalnya contohnya di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil gitu. Jadi ya menurut gue kayak pemerintah harus lebih perhatikan lagi gitu daerah-daerah yang masih membutuhkan kayak sosialisasi fintech sendiri. Kalau menurut gua sebenarnya peluang ini juga terbuka sangat lebar ya, terutama di masa pandemi seperti saat ini, dimana kayak masyarakat sekarang lebih mudah untuk beradaptasi gitu dengan digitalisasi, terutama fintech. Contohnya ya kayak misalnya gua dulu sebelum pandemi ini sering belanja itu kayak langsung ke tokonya gitu. Tapi kalau sekarang kayak semua serba online gitu. Gue udah bisa belanja lewat online, terus juga bayar transaksinya juga lewat online. Kayak misalnya pakai OVO atau pakai GoPay ya kayak gitu sih. Jadi lebih gampang. Ya. Jadi ya yang disampaikan Sherlyn tadi kayak di daerah-daerah masih, karena kebetulan juga gue di daerah juga ya sekarang tinggalnya. Di daerah gue kayak tentang fintech, digital payment, terus kayak pinjol semacam itu masih belum ada sih di daerah gue. Kita masih kayak toko-toko kayak gitu dia masih pakai konvensional gitu, masih pakai uang kayak gitu. Gue juga hitungannya juga di daerah sih sekarang. Jadi ya bener kayak kata lu, kayak masih kurang gitu pemahaman akan fintech. Terus kayak kalau beda gitu kan sama yang kayak di kota besar, contohnya kayak di Jakarta gitu, mereka kan kayak lebih
teknologi juga semakin lebih berkembang gitu dibanding yang di daerah. Kayak misalnya yang di Jakarta. Di Jakarta kayak gue biasanya ke mall-mall gitu, itu pembayaran udah pakai serba digital gitu, bahkan bisa di-scan lewat HP. Beda kalau sama yang di kampung gua gitu. Oke. Ya, begitu ya. Tadi itu tantangan sama ya opportunity dari fintech. Kemudian selain itu kan fintech nih nggak mungkin ya gini-gini aja gitu. Pasti ntar ada berkembang, ada keluaran yang terbaru atau kayak gimana. Nah, mungkin sekarang di antara kalian ada yang tahu nggak sih apa kayak hot news apa yang baru sekarang lagi tren-trennya gitu tentang fintech? Oh, gue tahu tuh Des, yang lagi hot news sekarang tuh, yang lagi populer tuh bank digital. Jadi bank digital itu termasuk fintech. Nah, bank digital itu adalah bank yang hadir secara online. Nah, mereka memberikan pelayanan seperti bank tradisional biasa, cuma secara online. Jadi pengguna tuh nggak perlu keluar rumah gitu untuk melakukan transaksi atau membuat kartu transaksinya. Lalu kegiatan ini termasuk melakukan deposit, penarikan, dan transfer uang kayak ATM biasa. Cuman enaknya bank digital ini, bank ini bisa digunakan untuk pembayaran internasional. Contohnya, kalau misalnya lu pada nonton Netflix, itu kan pembayaran pasti pakai kartu kredit. Kan nggak semua anak tuh punya kartu kredit. Belum tentu juga orang tuanya punya. Nah, ngakalinnya gimana? Nah, orang-orang bisa bikin bank digital. Contohnya, Bank Jago, Blue by BCA, atau enggak kartu Genius. Nah, jadi mereka bisa digunakan sebagai metode pembayaran internasional karena mereka ada debit visanya di situ. Nah, fungsinya juga banyak mereka. Terus mereka itu kalau transfer uang itu terbebas dari biaya admin, bunganya juga 0. Nah, mereka juga membantu mengurangi risiko overspending karena duitnya kan duit yang lu transfer dari ATM BCA lu, dari ATM utama, jadi tabungannya paling nggak banyak gitu, jadi mengurangi risiko overspending gitu. Terus ya lebih aman lah dibandingin lu punya kartu ATM biasa, lu ke ATM terus bisa aja orangnya ketinggalan ATM-nya di mesin ATM gitu, terus hilang. Ya kalau bank digital kan cuma ada di HP gitu. Kalau HP lu hilang, begitu di HP lagi lu masih bisa akses kartu lu, ID lu gitu. Keren ya perkembangannya. Sip. Nah, kalau gitu menurut lu, menurut kalian ya, jadi ntar tren yang sekarang ini, teknologi-teknologi yang muncul sekarang itu bakal di masa depan itu dia bakal berkembang atau bakal menurun ya? Ada ya istilah the future online is offline gitu. Gimana? Kalau menurut gua sih pasti berkembang di masa depan. Soalnya teknologi itu kan tiap tahun itu kan akan selalu maju terus ya, nggak mungkin mundur gitu teknologinya. Nah, jadi pasti teknologi ini akan maju, bertambah banyak. Nah, lalu akan berinovasi menjadi lebih baik lagi gitu, untuk memudahkan orang-orang. Kalau menurut gue sih yang pasti berkembang ya buat kedepannya. Soalnya kayak dari sekarang aja gitu. Kalau orang sekarang udah nyoba fintech gitu, pasti kan kayak bakalan ngerasa, oh ini lebih mudah, lebih enak pakai dibandingkan kalau misalnya nggak ada fintech tuh, kayak semua harus serba konvensional gitu kan. Nah, dengan adanya fintech ini menurut gue kayak benar-benar memudahkan banget gitu, karena gue sendiri kayak merasakan sendiri gitu manfaatnya. Nah, gue percaya sih kalau misalnya kedepannya nanti fintech ini bakalan terus berkembang gitu, semakin maju. Dan pasti juga dari orang-orang yang mengembangkan fintech itu pasti mereka juga memikirkan inovasi lagi gitu buat kedepannya. Kayak fintech ini harus dikembangin kayak gimana buat memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Thank you ya kalian. Aduh, gue seneng banget nih sharing-sharing gini. Oke. Mungkin ini akhir dari sharing kita hari ini ya. Thank you banget Kevin, Sherlyn. Thank you juga Desti, Sherlyn, udah ngundang gue ke podcast. Thank you juga Desti, Kevin.